wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Dr. Gigi Hasina. Saya Dr. Gigi Teresia. Hari ini kita telah ditemani oleh Ibu Evi Herawati, Sarjana Sains Terapan Kesehatan Gigi dan Mulut, selaku Koordinator Poli Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit ilmu mengenai kontrol infeksi di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, di rumah sakit rawan terjadi penularan infeksi. Maka dari itu, baik untuk kita yang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, maupun pasien, maupun keluarga pasien yang datang menemani, harus mengerti mengenai pentingnya kontrol infeksi. Nah, hari ini kita akan membahas secara tuntas mengenai pentingnya kontrol infeksi. Yang dimulai dari pengertiannya, mungkin Ibu Evi bisa dijelaskan mengenai pengertian kontrol infeksi? Terima kasih. Langsung aja ya kita bahas masalah kontrol infeksi ini. Pengertian kontrol infeksi itu adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mencegah penularan daripada infeksi. Jadi di sini gunanya kontrol infeksi itu untuk melindungi kita sebagai tenaga, pasien juga, kemudian keluarga pasien atau lingkungan pasien dari penyebaran infeksi ini. Jadi 5 hal yang penting sehubungan dengan kontrol infeksi ini, itu yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, APD atau alat pelindung diri. Kemudian yang ketiga, sterilisasi dan desinfeksi. Yang keempat, isolasi pasien, dan yang kelima, vaksinasi. Jadi yang pertama itu untuk menjaga kebersihan tangan, tentunya kita semua sudah paham ya, yaitu dengan cara mencuci tangan yang tepat. Jadi yang tepat itu nanti sebelum terakhir nanti kita peragakan ya, bareng untuk 6 langkah untuk mencuci tangan. Kemudian untuk yang kedua yaitu APD, alat pelindung diri, itu selalu kita gunakan masker, handscoon atau sarung tangan, kemudian face shield, pelindung rambut atau kepala, juga Scott itu termasuk untuk melindungi diri kita dari penyebaran infeksi. Kemudian yang ketiga, sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi di rumah sakit ini sudah tersentral ya, jadi tersentral di CSSD. Semua alat sudah disterilisasi di sana. Cuman di ruang, pada kasus tertentu atau keadaan tertentu itu bisa dilakukan desinfeksi atau desinfektan pada permukaan alat. Itu gunanya kan untuk melemahkan ya, jadi bukan mematikan kuman, hanya melemahkan kuman pada keadaan tertentu. Jadi bisa kita ulas atau kita semprot dengan alkohol 70%. Kemudian berikutnya yang nomor 4 yaitu isolasi pada pasien. Pada pasien yang terkena infeksi itu memang harus diisolasi atau disendirikan ruangnya sehingga tidak menyebabkan penyebaran infeksinya pada petugas ya juga pada keluarganya. Kemudian yang kelima yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tentunya sudah kita dapat mulai kita lahir ya, kita sudah divaksinasi. Itu gunanya untuk memberi kekebalan atau imun pada tubuh. Dari vaksinasi mulai bayi, kita sudah SD itu sampai sekarang, yang terakhir itu kita mungkin semua sudah vaksin COVID itu. Jadi kan kita sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan kontrol infeksi itu sendiri. Mungkin yang menjadi pertanyaan baru nih Bu, apa sih manfaat yang kita dapatkan kalau kita melakukan kontrol infeksi, dan bahaya seperti apa yang bisa terjadi jika kita tidak melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya? Ya,
Jadi kontrol infeksi ini memang penting ya. Jadi manfaatnya itu ada 6. Yang pertama itu untuk menjaga diri. Menjaga diri di sini itu selain kita sebagai petugas, itu juga pada pasien sendiri, juga pada keluarga pasien. Jadi dengan mengontrol infeksi itu kita bisa istilahnya mengurangi penularan daripada infeksi itu, mengurangi atau mencegah. Kemudian yang kedua itu mencegah penyebaran penyakit. Jadi kalau kita kontrol infeksinya baik, ya otomatis penyebaran penyakit ini bisa lebih dikendalikan. Gitu. Jadi tidak menjadi tambah tinggi. Kemudian yang ketiga itu menjaga keselamatan pasien. Istilahnya pasien yang sudah infeksi itu tidak semakin mendapat atau tidak terpapar dengan infeksi yang baru. Jadi pada saat kita merawat pasien, kemudian pasien kita bisa ngontrol infeksinya dengan baik, otomatis menghindari pasien itu bisa terkena infeksi tambahan. Gitu. Kemudian berikutnya yang keempat itu bisa mengurangi biaya ya. Jadi untuk mengurangi biaya perawatan gitu ya. Jadi kalau kita tepat untuk kontrol infeksinya, penyebarannya bisa ngontrol, itu otomatis kan penyakit itu lebih terkendali. Dengan penyakit terkendali menjadi penyakit pasien itu tidak bertambah parah. Kalau tidak bertambah parah kan tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Gitu. Jadi bisa dikurangi. Kemudian yang kelima itu kita membantu program kesehatan ya. Jadi dengan kontrol infeksi itu kita meringankan tugas para medis ya. Jadi penyebaran penyakit ini bisa lebih terkendalikan dengan mengontrol infeksi sehingga beban kerja kita pun menjadi lebih ringan. Gitu. Kemudian yang keenam itu memberi kesadaran. Ya kesadaran pada kita sendiri untuk hidup sehat, juga kepada masyarakat bahwa hidup sehat itu memang penting. Yaitu otomatis dengan mengontrol infeksi itu ya caranya ya kita harus hidup sehat itu tadi, minimal cuci tangan. Ya, seperti itu kan tadi manfaat-manfaatnya ya Bu, tentang kontrol infeksi itu sendiri. Kalau dari bahayanya nih Bu, bahaya yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan kontrol infeksi sekiranya apa? Ya, jadi tadi manfaatnya, sekarang bahayanya ya. Otomatis kalau kita tidak kontrol infeksi itu ya gampang, lebih mudah terkena infeksi. Jadi seperti penyakit-penyakit menular tuh gampang kita tertular penyakit. Iya, tadi kan sudah dijabarkan secara luas ya Bu ya mengenai manfaat dan juga bahayanya ya Bu ya. Nah, kira-kira media penularan penyakit itu lewat apa aja ya Bu ya? Jadi tadi kan bahayanya ya kita mudah tertular penyakit kayak malaria, TB itu ya. Nah itu media dari penularan ini itu bisa dari airborne, terus droplet, sama dari darah. Kemudian kalau airborne ini itu suatu partikel patogen ya, jadi virus atau bakteri itu mereka virus ini nih bisa terbang, jadi hidup di udara itu dalam jangka waktu lama. Jadi bisa terbang, hidup di udara dalam jangka waktu lama, juga meskipun jauh dari pusat infeksi itu bisa hidup, bisa menularkan. Nah ini terjadi kalau ada pasien yang terkena infeksi terus batuk.
Jadi di udara itu bisa menularkan ke pasien yang seperti melalui airborne itu tadi. Kemudian kalau droplet itu terjadi karena partikel yang terbentuk dari cairan tubuh pasien. Misalnya di sini air liur ya atau air ludah. Jadi ini juga sama penularannya dari udara. Ini terjadi kalau pasien tersebut itu bersin, batuk, bahkan bicara pun itu bisa menularkan dari udara. Gitu. Jadi apalagi kita ya sebagai dokter gigi, terapis gigi yang berhubungan langsung, karena kontaknya ini penyebarannya bisa dari udara yang juga dari kontak langsung. Sedangkan kita kerjanya ya dalam mulut yang terdapat ludah. Itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk penularan melalui droplet ini. Sama mungkin bisa dijelaskan yang penularan melalui darahnya, Bu? Kalau penularan melalui darah itu biasanya pada penyakit yang memerlukan yang berhubungan dengan penyuntikan. Jadi misalnya kayak HIV gitu ya, terus malaria itu kan melalui darah ya, yang ditularkan melalui darah. Kalau HIV itu kan dari jarum yang mungkin kita tidak tahu sudah terpakai lagi, yaitu seperti itu. Iya, kalau yang penularan melalui airborne dan droplet itu kira-kira contohnya apa ya, Bu ya? Contoh yang umum aja. Penyakitnya? Iya, infeksinya, Bu. Oh, infeksinya. Ya, kalau itu sama, kalau dari airborne itu yang melalui udara ya malaria, hepatitis B ya, TBC, hepatitis B. Kemudian kalau dari droplet itu sama hepatitis B, TBC, terus HIV, bahkan COVID yang tempo hari kita beberapa tahun kita alami itu juga penularannya bisa dari droplet. Wah, berarti kontrol infeksi itu sangat penting ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau gitu gimana nih, Bu, caranya kami sebagai tenaga kesehatan dan mungkin teman-teman sebagai masyarakat umum untuk melakukan kontrol infeksi di rumah sakit atau di rumah gitu, Bu, yang bisa dapat kami lakukan selaku tenaga kesehatan dan selaku masyarakat umum? Jadi gini, kita kan sebagai tenaga kesehatan ya pasti harus jaga. Kalau untuk tenaga kesehatan ya pasti kita harus pakai APD. Yang pertama itu yaitu harus mencuci tangan secara berkala. Di sini mencuci tangan secara berkala itu ada 5 momen ya. Jadi 5 momen, bukan nanti kalau cara langkahnya itu ada 6. Itu nanti kita peragakan sebelum pada akhir acara. Kemudian kalau yang secara berkala ini itu ada 5 momen yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu sebelum kontak dengan pasien. Ya. Kemudian yang kedua sebelum kita melakukan tindakan asepsis. Sebelum melakukan tindakan kita harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga itu kalau kita terkena cairan cairan tubuh dari pasien. Kemudian yang keempat kalau kita terkena habis terkena lingkungan pasien, misalnya bednya atau barang-barang dari pasien itu kita juga harus cuci tangan. Dan yang terakhir ya pasti kita setelah melakukan tindakan itu kita cuci tangan.
Kemudian kalau di masyarakat, oh itu cuci tangan ya. Kemudian APD ya, APD itu kalau memang itu ada pasien yang terkena infeksi, kita mesti pakai APD rangkap, APD double. Bisa bahkan pada saat COVID atau hari kita sampai pakai masker yang 95 itu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, tadi kan sempat disinggung untuk langkah-langkah mencuci tangannya nih. Mungkin bisa kita langsung peragakan di sini cara mencuci tangannya. Oh ya, jadi kalau langkah-langkah cuci tangan itu ada 6 ya. Di sini kita itu bisa pakai sabun dan bisa pakai hand rub atau hand sanitizer ya. Ini mungkin kita bareng-bareng ya, kita ambil ya hand rub satu ini. Kemudian hand rub ini waktunya 20 sampai 30 detik kalau hand rub. Kalau sabun itu kan 40 sampai 60. Jadi pertama kita ratakan ini 1 2 3 4. Dan setelah itu punggung ya, kanan kiri. Setelah itu sela-sela, ya, sela-sela, kemudian kita kaitkan masing-masing ya, ini, udah, terus kita ke, ya, ini ya, kemudian yang terakhir itu ujung-ujung kuku, gerakannya dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar gitu ya, jadi jangan dari luar ke dalam, kita membawa ini lagi jadi di sini, jadi dalam keluar, seperti itu langkah-langkah mencuci tangannya. APD sudah. Kemudian kalau untuk masyarakat apabila ada keluarganya yang terkena infeksi, ya otomatis mesti rajin cuci tangan juga. Kemudian alat makan, bahkan kadang sikat gigi itu jadi satu, kadang ada yang keluarga seperti itu tidak boleh, jadi harus dipisahkan dari pasien tersebut. Terus selalu pakai masker juga, biar tidak terjadi penularan dari keluarganya yang terkena infeksi. Itu. Wah, asik ya pembicaraan kita pada hari ini. Banyak ilmu baru mengenai kontrol infeksi yang bisa kita ketahui di rumah sakit maupun sebagai masyarakat luas di luar sana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Evi selaku narasumber pada hari ini. Semoga ilmu yang dibagi oleh Bu Evi ini dapat berguna bagi kami selaku tenaga kesehatan maupun bagi teman-teman semua sebagai masyarakat luas, dan ilmunya bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri mungkin pembicaraan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.